apakah meminta perewangan dari jin atau makhluk gaib yang kasat mata, apakah itu termasuk syirik juga, dan dalam artian menyekutukan Allah atau Tuhan dengan meminta kekuatan ataupun pertolongan dari makhluk ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rodi Saputra. Kali ini kita akan berada di acara Mas Gendur Podcast di episode keempat. Di episode keempat kita akan bahas tentang dukun, musyrik, dan syirik. Sebenarnya ini agak berat, nanti jika ada kesalahan bisa dikoreksi melalui komentar. Teman-teman yang pengen ngasih masukan atau memberikan saran atau mengoreksi bisa tulis di kolom komentar. Yang pertama, kita akan bicara tentang dukun terlebih dahulu. Biasanya kalau misalkan kita di kampung atau di mana saja ya, di obrolan di mana saja, jika ada suatu masalah atau ada kendala, kita biasanya bilangnya ke orang pintar. Tapi kadang-kadang juga ada sebutan buat orang pintar itu disebutnya dukun. Nah, dukun ini apa teman-teman? Kita langsung saja tanyakan ke Mas Gendur. Dukun itu apa Mas Gendur? Pertanyaan yang berat ya, karena bisa menimbulkan pro kontra. Dibully. Iya, kalau menurut pengertian saya, dukun itu asalnya kan dari kosakata bahasa Jawa yang kepanjangannya itu duduk kanthi tekun marang Gusti. Dalam bahasa Jawa itu bukan berarti duduk kayak kita sekarang ini. Duduk artinya itu kan menggali. Duduk kanthi tekun berarti kan menggali dengan tekun. Marang Gusti artinya berarti menggali dengan tekun, ya yang digali otomatis sifat-sifat Tuhan lah ya. Kalau Gusti itu dalam bahasa Jawa kan, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kan Tuhan. Jadi kalau itu kan panjang, kalau diartikan secara pendek biar orang awam ngerti, duduk marang Gusti, ada nggak kalimat yang lebih simpel? Ya lebih simpelnya itu dukun. Arti dukun itu apa dukun? Kalau menurut saya sendiri, artian dukun yaitu orang yang menggali dengan tekun, mempelajari entah itu kebesaran Tuhan, entah itu sifat-sifat Tuhan. Kalau menurut versi saya, kalau menurut versi orang lain ya saya kurang tahu. Bisa tulis di kolom komentar. Iya. Sebenarnya aku juga nggak paham ya dukun itu apa, karena kemarin kan sempat menjadi pro kontra. Dukun dianggap musyrik, dianggap syirik. Sekarang musyriknya di mana? Kalau misalkan dukun itu dikaitkan dengan musyrik, sebenarnya musyrik atau enggak? Dan pengertian musyrik itu apa? Kalau menurut saya sih enggak juga. Sebenarnya semua orang yang punya kemampuan untuk mempelajari atau menggali entah itu kebesaran Tuhan atau sifat-sifat Tuhan, itu semuanya dukun. Berarti kan kita semua dukun. Cuman porsinya sendiri-sendiri. Ada yang mempelajari tentang, kalau dukun kan biasanya identik dengan ilmu-ilmu kebatinan, itu dianggap dukun. Nah, terus kalau untuk dokter, ilmu-ilmu biologi ya kan itu juga masih sama aja, masih mempelajari sifat-sifat Tuhan. Berarti dokter juga dukun kan? Terus musyriknya apa ini? Kalau untuk musyriknya, sebenarnya musyrik atau enggaknya kan tergantung tujuan. Tujuan sang individu yang mempelajari itu, tujuannya buat apa? Musyriknya di situ. Kalau masalah keilmuan, kembali saya ingatkan, keilmuan itu netral. Nggak ada istilah itu hitam, putih, merah, atau kuning, atau entah apalah. Karena yang namanya keilmuan itu ibarat air. Orang itu mempelajari itu untuk apa dan digunakan buat apa. Tergantung tujuan, yang antara musyrik atau syiriknya itu kembali ke individu masing-masing. Kalau misalkan penonton ada yang nanya, bukankah jimat itu syirik? Bagaimana menjelaskan antara jimat dan syirik? Jimat itu seperti apa dan syirik seperti apa biar tidak terjadi campur aduk semuanya dianggap syirik? Sebenarnya jimat itu kan menurut pengertian orang umum ya, berbau mistis. Iya. Kalau menurut versi saya enggak. Yang namanya jimat itu ya apa yang kita pakai, gunakan dan kita pelihara dengan baik, itu yang namanya jimat. Kalau pekerjaannya petani, jimatnya apa? Ya pacul, cangkul, terus sabit, dokter, semuanya ada alat-alat medis lah utamanya ya. Itu kan jimatnya dokter. Kalau artian jimat dalam bahasa Jawa kan perkara siji sing dirumat. Bahasa Indonesianya itu perkara satu yang dijaga. Tapi yang jelas kalau yang namanya jimat sudah pasti ada dohirnya, ada wujudnya. Cuman itu buat senjata. Kata Mas Gendur kan jimat bukan syirik. Nah, syirik di sini biar penonton yang paham juga jadi tahu syirik itu apa. Ya kalau menurut saya syirik juga kembali ke individu masing-masing. Karena
kita bicara syirik, kalau kita mempercayai, kalau kita meyakini hanya itu yang bisa menolong saya, itu syirik. Ada sebuah ketergantungan yang membuat kita percaya dan pasrah selain kepada Tuhan kita gitu. Iya. Itu syirik. Lain lagi kalau saya menggunakan ini sebagai jalan lantaran dari Tuhan, syukur berhasil. Kalau seperti itu kan udah kalau menurut saya udah di luar syirik. Misalkan kayak ngobatin orang, ada air dibacain Al-Fatihah, dikasih minum, itu adalah sebuah lantaran. Iya. Tapi bisa jadi syirik. Kenapa? Kalau kita percayanya sama ayatnya. Harusnya percaya. Harusnya percayanya ini sebagai lantaran dari Tuhan yang mudah-mudahan bisa buat menyembuhkan si A. Tapi kalau kita percaya pada ayatnya, itu namanya, kalau menurut saya itu yang namanya syirik. Berarti yang memberikan kekuatan, kesembuhan hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Semoga paham yang nonton. Kalau belum paham bisa tulis di kolom komentar. Kemarin kita udah melalui konten yang namanya Malam Jumat Kliwon, bener ya Mas? Iya, ya? benar. Nah di situ Mas Ganu juga bilang bahwa di sini tempat khusus buat si ahli spiritualnya, dan setiap malam Jumat Kliwon ada yang namanya sesajen. Sesajen apakah termasuk bagian dari syirik? Dan fungsi sesajen di sini tuh untuk apa? Biar enggak ada kaitannya dengan syirik atau bukan? Sajen juga kalau menurut versi saya ya juga kembali ke individual masing-masing. Sesaji di sini kan yang namanya sesaji lah ya. Kalau ahli spiritual kan biasanya ada kembang, kemenyan. Kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi nggak berarti syirik. Syiriknya itu ya kembali ke individual masing-masing. Kita menyediakan itu untuk apa? Kalau menurut saya kan, kalau untuk para ahli spiritual, menyajikan sesaji itu untuk memberi perewangannya. Sekarang ibaratnya gini, seumpama saya misalnya mau bikin rumah, terus Mas Rodin sendiri saya perintah, oh tolong dibantu bikin rumah ya. Kalau saya cuma memerintah kayak gitu doang, nggak saya ngasih upah atau nggak saya ngasih makan, kira-kira Mas Rodin gimana? Kalau kerja bakti gotong royong mungkin itu masih aman ya. Tapi kalau misalkan diandalkan atau diutamakan untuk membangun misalkan dari nol pondasi sampai jadi, mungkin nggak mau ya. Iya nggak sih? Iya nggak? Iya, tapi dalam hati pasti apa? Iya pasti tadi nggak mau kan? Misalkan dari nol sampai selesai sampai jadi nggak dapat apa-apa, nggak mau ya? Ya Tapi otomatis nggak mau. Tapi kalau misalkan ala kadarnya, misalkan kerja bakti ngecor sehari doang, itu nggak masalah. Tapi kalau mungkin berhari-hari, membantu berhari-hari, mungkin itu tanda tanya ya. Nah, ya kurang lebihnya itu karena sang ahli spiritual itu hidup berdampingan dengan perewangannya, ya otomatis namanya orang memberi kan, kalau istilah dalam yang beragama muslim kan apa, sedekah lah ya. Nah, sedangkan sedekah apa harus sesama manusia kan, enggak. Ngasih makan ke hewan kan sama aja sedekah. Ya sama aja sesaji juga kan, aslinya seperti itu. Cuman dalam pengertian ini banyak orang yang salah terima lah, salah tangkap kalau menurut saya. Jadi kembali lagi ke diri masing-masing, tujuannya apa begitu. Ya khususnya bagi yang orang-orang yang beragama Islam, bagi orang-orang muslim kan harusnya sangat paham lah. Ada ayat yang berbunyi inna amanu biniyat. Segala sesuatunya itu tergantung pada niat. Mau syirik, mau musyrik, mau enggak, itu tergantung niatnya. Itu kalau menurut versi saya. Niatnya ini buat apa, itu Nah. buat apa. Tadi udah disinggung sesajen buat perewangan. Perewangan ini berarti bisa disimpulkan, berkemungkinan saya bertanya-tanya, dalam bentuk goib, bisa saja jin. Apakah meminta perewangan dari jin atau makhluk goib yang kasat mata, yang nggak bisa dilihat oleh mata, apakah itu termasuk syirik juga? Dan dalam artian menyekutukan Allah atau Tuhan dengan meminta kekuatan ataupun pertolongan dari makhluk ini. Kalau menurut saya sih enggak ya. Menyekutukan kan menganggap remeh ya, artinya ya. Sang ahli spiritual kan hidup berdampingan. Karena hidup berdampingan kan saling tolong menolong. Misalnya minta tolong sama perewangannya itu dianggap syirik, ya terus kalau saya minta tolong sama Mas Rodin, berarti saya syirik dong. Sebentar, apakah pertemanan atau perewangan di sini, kalau misalkan orang yang sudah ilmunya tingkat tinggi, kemudian bisa melihat makhluk halus, bisa berkomunikasi, apakah itu termasuk pertemanan yang normal-normal saja? Kalau menurut saya sih ya normal sih, karena Tuhan itu kan menciptakan banyak makhluk lah ya, dari jin, manusia,
ada setan. hewan juga, ada tumbuhan kan. Semuanya kan yang diharapkan Tuhan kan supaya hidup berdampingan. Yang namanya berdampingan, apa nggak boleh saling kenal, apa nggak boleh saling membantu. Jadi kalau misalnya berteman itu dianggap bersekutu, ya sebenarnya sih tinggal individu masing-masing lah.